Hi everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Thank you so much buat teman-teman yang udah setia menunggu dan memberikan banyak DM ya lewat Instagram. Tenang, saya baik-baik aja. Kebetulan memang lagi ada acara aja atau kegiatan dalam ibadah saya. Jadi kemarin sempat kesulitan ya untuk create video atau make space atau buat waktu untuk bikin video. Nah, sekarang kita ngelihat progres pergerakan Bitcoin. Before saya ada sempat berikan update, jadi the last update yang saya share ke teman-teman sampai dengan baru tadi pagi baru ada aktivitas. Jadi memang nggak terlalu banyak perubahan ya. Kalaupun saya update kemarin ataupun hari Sabtu kayaknya nggak akan terlalu banyak perubahan. Nah, rupanya Bitcoin hari ini drop setelah kita sempat nge-share ke teman-teman juga adanya potensi membentuk triangle pattern atau pennant di sini, yang mana biasanya terbentuk dari A, B, C, D, E. Jadi ada 5 wave correction di dalamnya, dan finally dia drop gitu ya. Plus sebelumnya kita ada sempat discuss juga ke teman-teman tentang bagaimana karakteristik daripada si wave 4. Ya, kita bahas itu berdasarkan Elliott Wave Theory. Kita udah sempat share juga di video terakhir. Dan sekarang kita akan lanjut untuk update-nya. Nah, teman-teman, jadi berdasarkan pergerakan daripada weekend kemarin ya. Jadi sebetulnya nanti mungkin akan ada satu video lagi saya share ke teman-teman sekalian ngebahas tentang market update. Dimana ada hubungannya juga kembali lagi dengan FTX, kemudian ada hubungan juga dengan GBTC. Kita tahu lagi ada case yang baru-baru ini lumayan meriah ya seputar GBTC yang tidak mau menunjukkan proof of reserve-nya dia. Kemudian selain GBTC, kita juga ada satu sebenarnya update yang terkait dengan hack daripada FTX. Jadi ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan yang pertama. Nah, berbicara dengan kondisi tersebut, jadi fear kembali meningkat, membuat market lebih panik. Nah, yang menariknya, yang seru adalah pada pergerakan hari Jumat dan Sabtu, ini terlihat Bitcoin tidak ada pergerakan sama sekali, ya. Jadi kalau misalnya doji di sini bagi sebagian orang adalah sign of reversal, kalau buat saya ini adalah sign tidak adanya volume atau progress pada pergerakan atau transaksi di hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi ini parah banget. Baru kemudian hari Minggu, ini pun setelah tadi pagi. Jadi seingat saya setelah jam 4, apa kalau nggak salah jam 5, waktu tadi pagi saya sempat pantau, baru ada penurunan yang terjadi sangat signifikan. Dengan demikian kita bisa lihat close candle pada weekly itu pasti terlihat ugly, dan pada akhirnya Bitcoin ada kemungkinan di sini sudah mengkonfirmasikan wave 4 kita. Jadi seperti karakteristik daripada Elliott Wave sendiri, ketika menuju wave 4 umumnya tertahan di Fibo 38,2%. Tapi prosesnya setelah dipanjangi ya ini seperti semacam pennant ya, lebih kurangnya seperti ini, dan kita sudah berhasil break dari pennant itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah Bitcoin masih akan tertekan? Kalau misalnya berdasarkan Fibonacci retracement yang kita gunakan dari time frame daily based on wave 1 ke pullbacknya di wave 2, kita bisa lihat bahwa next potential area yang bisa divisit kembali oleh Bitcoin adalah di $14.263. Dan sekali lagi perlu diingat juga oleh teman-teman di time frame weekly bahwa sebetulnya close candle yang terjadi pada Bitcoin di hari minggu lalu atau pekan lalu itu sebetulnya tampak tidak bagus sama sekali. Kita bisa melihat bahwa di sini close-nya itu sudah di bawah daripada all time high di tahun 2017. Jadi for the first time kita ngelihat Bitcoin crash melewati area tersebut dan bahkan close candle dengan firm atau dengan padat ya kita bilangnya ya. Dan pada akhirnya minggu kemarin kita ngelihat close candle-nya itu membentuk semacam doji tapi dengan butut yang panjang ke atas, which is sebenarnya selling pressure itu terlihat lebih dominan dibandingkan dengan buyers-nya. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada pergerakan terakhir, di mana teman-teman mungkin ada sebagian yang ngeplot ini berpotensi membentuk semacam descending triangle pattern, maka potential target bisa diukur berdasarkan descending triangle pattern, dan next potential area itu adalah di $13.843, which is area tersebut adalah area highest level pada kisaran 24 Juni 2019 ya. Jadi kalau kita lihat dari pergerakannya saat ini, I think possible untuk Bitcoin mencapai area tersebut. Ya, jadi kalau misalnya menilai daripada
aktivitas pasar, kemudian bagaimana FUD kembali berdatangan dan kembali menekan market kripto dari FTX, kemudian berlanjut ke Genesis, habis Genesis berlanjut ke GBTC, dan terakhir berita tentang hacker daripada FTX yang mulai ngedump asetnya dia ya. Jadi si Ethereum kalau nggak salah. Jadi pertama dia masuk, dia hack, dia ambil stablecoin, habis itu stablecoin dijadiin Ethereum, Ethereumnya sekarang dijadiin Rand BTC. Saya nggak tahu sebetulnya, saya belum doing research atau deep research tentang itu. Mungkin nanti after saya research full, baru saya kasih update lagi ke teman-teman untuk market update-nya. Sementara kalau dari sisi price action, break di bawah level 1272 ya, Fibonacci retracement extension 1272 dan juga all time high 2017, ini udah merupakan indikasi yang kurang begitu bagus. Itu adalah yang perlu kita note. Nah, berikutnya kalau misalkan berdasarkan elite wave count yang kita lakukan ya, wave 1 2 3 4 dan 5 ini baru menuju ke wave 3 teman-teman sekalian. Jadi memang untuk ekspektasi kita ngelihat major korektif ya, major correction atau relief rally untuk wave berikutnya itu belum terjadi ya. Jadi kita masih on progress untuk sekali lagi pressure sellers kembali masuk ke market, dan kelihatannya kita sudah siap ya untuk menuju ke arah sana. Bisa jadi wave 4 di sini ya, kita break menuju ke wave 5. Pertanyaannya adalah seberapa potential area target untuk wave 5. Biasa kita bisa ukur menggunakan Fibo extension dari wave 1 ke wave 4. Jadi kira-kira seperti ini. Kemudian saya munculkan ya, mana tuh, nggak keluar. Oke, ini wave 1, kemudian ke wave 4 ya, kira-kira seperti ini. Maka next potential target itu bisa sejauh Fibo 100% dan itu di $12.344. Sebetulnya menurut saya agak berlebihan ya. Mungkin saya akan gunakan Fibo, bukan Fibo ya, tapi highest pullback pada kisaran tanggal 10 November 2022. Jadi di kisaran 13.478. Kalau misalnya harganya nggak terlalu agresif, mungkin kita bisa ketahan di Fibo 61,8 atau 78,6%. Dan itu artinya di antara kisaran area lebih kurangnya $14.470 sampai $15.250. Dan memang kalau misalkan mengacu dari Fibo extension daripada wave 5 sendiri, itu secara probabilitas memang lumayan tinggi, ada di kisaran area Fibo 61,8% extension daripada Fibo wave 1. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dari dia punya probabilitas itu di Fibonacci zones 61,8 sampai 78% itu di kisaran 30% probabilitasnya. Jadi anggapannya kalau misalkan memang kita tertekan kembali mengejar ke level yang lebih rendah, mungkin harapannya adalah 15.250 sampai 14.470 itu udah bisa memberikan reaksi. Jadi untuk melihat skenario yang lebih perfect untuk mengejar ke wave C di sini, which is ini juga merupakan major daripada wave 4 dari bigger picture Bitcoin, kalian bisa lihat seperti ini. Ini masih sama dengan roadmap yang saya sebelumnya sudah pernah update dan mungkin nanti akan saya update lagi. Kita lihat supposed to be one more wave down and then baru kita menuju ke major pullback wave 4. Baru nanti dia next wave 5 finish ya, menuju ke ya mungkin 13.000, habis itu baru kita masuk ke potential bottom ya, bottom yang sekaligus kita lihat udah nggak ada FUD lagi, berarti udah nggak terlalu banyak yang bikin market crypto bisa lebih tertekan lagi. Jadi harga cuma sideways aja. Nah, di situ baru tuh mulai perlahan-lahan ada adopsi massal, kemudian perlahan-lahan ada orang yang mulai promosi lagi, dia beli Bitcoin dan lain sebagainya. Ya, harapannya mungkin seperti itu untuk sementara ini. Dan ini worst case scenario, yang tentu saja kalau bisa ya, siapa sih yang nggak pengen lihat bull run dalam waktu yang singkat. Cuman untuk saat ini saya pikir kita harus realistik juga. Kita juga harus tahu environment marketnya saat ini secara fundamental dan juga secara sentimen belum mendukung. Jadi nggak ada salahnya kita expect another discount price pada Bitcoin. Oke? Nah, next one, kita bakal bahas untuk hourly-nya. Nah, untuk wave count yang ini otomatis jadi invalidate. Sebetulnya sebelumnya saya sempat follow up dan so far cukup oke, setidaknya sampai pergerakan progres di kisaran tanggal 17 November. But then after kita ngelihat adanya skenario daripada triangle pattern ini yang kita sudah plot pada video sebelumnya, membuat saya berpikir kembali
worst case scenario yang possible terjadi. Dan rupanya terjadi pada saat hari Minggu ya, tadi pagi. Kita ngelihat tekanan pada market kembali masuk dan progresnya lumayan agresif ya. Jadi di sini udah ABC, kemudian kemudian E wave-nya itu D wave-nya itu kelihatan lack of progression. Ini mungkin akibat dampak dari weekend juga ya. Cuman setelah kita ngelihat progress di sini, ABC ya, lebih kurangnya ini turun, pullback A, kemudian B, C. Mungkin itu sekaligus juga untuk finishing wave E-nya kita. And then rejection kembali terjadi dan finally harganya tertekan di bawah trend line serta di bawah triangle. Nah, sementara kalau misalnya kita ukur berdasarkan triangle-nya sendiri, jadi teman-teman bisa ukur berdasarkan volatilitas di dalamnya, which is kayak gini, dan kita geser, itu sebenarnya potential target bisa ada sampai dengan kisaran $14.400, which is ini match dengan skenario yang tadi sempat kita bahas di time frame daily. Oleh karena itu, walaupun kita lihat di sini terdapat area support yang sebelumnya seperti berpotensi double bottom, tapi kemudian dia gagal untuk make a move dan akhirnya malah berpotensi seperti triple bottom ya. Ini kalau misalnya teman-teman berpikir wah triple bottom masih bisa reversal, ya kita sih tentu saja harapannya seperti itu. Cuma permasalahannya adalah melihat momentumnya yang agresif ini, saya pikir kalaupun ada pullback ini malah jadi sekedar untuk kita masuk kembali di short position. Jadi ibaratnya dengan progres yang saat ini terlihat, saya justru mempertimbangkan bahwa masih ada selling pressure yang bisa kembali ke market. Dan seperti yang teman-teman juga bisa lihat di sini, exponential moving average 21 so far masih di respect, dan every time harga ngetes ke level tersebut, tekanan kembali masuk ke market dan akhirnya Bitcoin kembali terreject pada level-level resistance-nya. Dan sebelumnya pun kita juga lihat ya ada resistance di sini yang juga bertahan sangat kuat menjadi tahanan tembok atas pada Bitcoin. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin yang tipikalnya lebih agresif, kalian pengen lihat atau mencari opportunity yang lebih singkat, kalian bisa lihat berdasarkan time frame di 1 jam ataupun di 15 menit. Sebenarnya kalau lihat dari 1 jam, kita ngelihat di sini terdapat area supply karena setelah harga sideways cukup panjang, akhirnya ketidakseimbangan harga terjadi di sini ya. Ketidakseimbangan antara demand dan supply menyebabkan akhirnya harga tertekan, yang artinya menyisakan order selling lebih banyak di sini. Jadi seumpama harga kembali ke atas, mungkin kita bisa expect adanya rejection terlebih dahulu sebelum memang Bitcoin menunjukkan kepada kita potensi reversalnya gitu ya. Jadi ibaratnya rejection kembali terjadi, mungkin tekanan nggak terlalu dalam, tapi kemudian dia reverse gitu. Nah, itu mungkin satu skenario yang bisa di-expect kalau misalnya kita mengharapkan adanya reversal. Tapi kalau misalkan berdasarkan price action, ternyata kenaikannya cenderung sangat korektif dan sangat struggling, maka ekspektasi dump setelahnya itu menurut saya akan menjadi lebih besar dari segi probabilitas. Meanwhile, untuk di Fibonacci di time frame 15 menit, kita sudah melihat ada rejection di sini. Terjadi break kembali atas low level sebelumnya. Anggapannya kalau misalnya dengan progres seperti ini, seandainya harga terpullback mendekati ke level supply yang sebelumnya, ini big potential kita bisa ngelihat ada rejection lagi. Dan ya, itulah sementara untuk yang saya lihat saat ini. Mungkin dengan FUD yang terjadi, dengan sentimen yang negatif, dan juga dengan kondisi FTX yang bisa dibilang lumayan menyakitkan ya untuk market crypto secara keseluruhan, saya pikir menjadi sangat possible untuk melihat maybe Bitcoin ada sedikit rejection lagi terhadap harga dan mungkin bisa melihat harga yang lebih rendah dari harga saat ini. Oke, so I think itu untuk update sementara. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi gambarannya dengan jelas dari apa yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di update berikutnya dan sampai jumpa di market update. God bless everyone. Have a nice day guys. Cheers. Bye-bye.